Kayu cendana. Kayu cendana adalah komoditas unggulan hasil bumi Pulau Timor yang diburu para pencari rempah-rempah berkebangsaan asing yang masuk ke wilayah Nusa Tenggara Timur jauh sebelum abad ke-14. Kayu cendana biasa dibarter dengan keramik, emas, logam, dan lain-lain. Rangka ini adalah rangka paus biru yang ditemukan terdampar di Pantai Oba pada tanggal 4 Oktober tahun 1972 yang memiliki panjang kurang lebih 25 meter dan memiliki lebar 4 meter. Patung kayu atau bebui berasal dari Kabupaten Belu. Patung ini terbuat dari jenis kayu keras dengan teknik potong dan pahat membentuk figur manusia laki-laki dalam posisi duduk dan kedua tangan bertumpu pada kedua lutut. Di atas kepala terdapat hiasan berupa sanggul atau mahkota. Patung ini merupakan gambaran hubungan manusia dan alam sebagai patung penolak bala yang ditempatkan di rumah adat. Patung laki-laki terbuat dari kayu merah dengan teknik potong, pahat, dan ukir. Patung laki-laki berbusana adat lengkap sedang memanggul senapan tumbuk, pisau diselip pada pinggang bagian kiri. Parang atau kelewang tergantung di bahu kiri dan diapit di bawah ketiak, sedangkan saku sirip pinang tergantung di bahu kanan dan memakai ikat pinggang meo yang berasal dari Paus Noni. Patung ini menggambarkan figur seorang panglima perang atau meo yang telah berhasil mengalahkan musuh. Patung perempuan. Patung yang menggambarkan figur seorang wanita yang sedang menyuguhkan sirip pinang. Dalam tradisi orang Timor, okumama atau wadah sirip pinang adalah lambang kekeluargaan, persahabatan, dan kedamaian. Bahan benang katun dan teknik tenun songket disebut dengan baju mbero karena di bagian bawah baju terpasang manik-manik. Baju mbero khususnya dipakai oleh kaum wanita pada saat upacara resmi seperti upacara adat, penyambutan tamu, upacara keagamaan, pernikahan, dan lain-lain. Baju mbero ini dipakai bersamaan dengan hiasan kepala atau yang disebut dengan balibe. Kalung atau wuli dan rompin deste. Kalung atau wuli berasal dari Kabupaten Ngada, terbuat dari kulit siput dan rotan. Kalung ini berfungsi sebagai penolak bala dipakai kaum pria dari keluarga berduka pada upacara kematian, khusus seperti kematian karena kecelakaan. Penggunaan kalung bertujuan untuk tidak menimpa anggota keluarga yang lain. Rompin deste yang dipakai oleh kaum pria yang menjadi identitas budaya dan orang Ngada dan Agakeo pada masa lampau. Rompi ini khusus digunakan oleh panglima perang, pemburu tangguh, dan moihatu atau pemehat. Baju upacara atau sinujin berasal dari Kabupaten Flores Timur. Baju upacara atau sinujin ini terbuat dari benang katun, ragam hias, variasi bunga padi, dan pohon pengharapan yang menyerupai jantung dan melambangkan logo emas atau benih padi. Susunan ragam hias disebut rangka 5 atau rangkaian bunga padi bersusun 5 ditempatkan pada bagian lengan dan bagian dada. Sedangkan bagian pundak hanya terdapat bunga padi bersusun 3 atau loto telong. Baju ini juga khusus dipakai oleh kaum wanita Leolema dalam upacara adat pertanian yang diselenggarakan 1 kali dalam setahun. Baju seperti ini juga dipakai oleh kaum wanita etnis Tanah Aim
di Kabupaten Sika pada upacara adat pertanian. Mamuli. Mamuli berasal dari Kabupaten Sumba Timur. Bentuk mamuli menyerupai vagina. Mamuli dalam bahasa daerah disebut koma. Mamuli merupakan lambang jati diri seseorang dalam kehidupan. Mamuli memiliki fungsi sebagai mahar dalam pernikahan yang sangat utama dan dianggap sebagai lambang perdamaian antara pihak mempelai wanita dan laki-laki. Mamuli wajib ada dalam pernikahan sebagai pengganti air susu ibu dan jerih payah orang tua dalam membesarkan anak-anaknya. Guci. Ini adalah guci berasal dari dinasti Ming, awal kurang lebih abad ke-14, terbuat dari bahan porselin. Guci ini berisi rangka manusia, ditemukan di gereja katedral Kupang pada waktu pelebaran jalan. Dalam tradisi penguburan etnis Tionghoa, dikenal adanya penguburan kedua atau penguburan sekunder setelah seorang meninggal, mayatnya dikuburkan dalam jangka waktu tertentu, kemudian digali kembali, dan tulang belulang diangkat dan dimasukkan ke dalam tempayan atau guci, selanjutnya dikubur kembali. Guci ini ditutup dengan piring porselin Cina, terdapat 5 buah hiasan timbul, bentuk kepala singa pada bagian bahu, dan bagian dalam terdapat hiasan hias ular naga. Ragam hias ini berkaitan dengan sistem kepercayaan orang Tionghoa.